kasihan ya pohon karetnya menangis, jangan tebang saya, jangan tebang saya. Dan akhirnya sudah ditebang bersih karena ingin ditanami pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petani Sukses. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi tentang keadaan karet pada saat ini, dan mudah-mudahan informasi ini nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk teman-temanku semuanya, khususnya untuk para petani karet. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-temanku yang selalu mendukung channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan teman-temanku yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan di komen. Kemarin di video-video yang lalu ada teman-teman kita yang bertanya atau berkomentar di kolom komentar ya. Jadi banyak dari para petani karet itu sudah banyak yang mengeluh kecewa karena harga karet ini tidak kunjung naik. Ada juga di daerah lain harga karet itu 5.000, ada yang 6.000, dan juga ada yang 7.000. Nah, untuk di sini sendiri di daerah Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, untuk harga karet itu sekitar harganya 8.000 sampai 10.000 per kilonya. Dan banyak juga yang dikeluhkan oleh para petani karet, yaitu tentang beberapa penyakit tanaman karet seperti gugur daun. Biasanya gugur daun ini terjadi setahun sekali ataupun setahun 2 kali, dan untuk beberapa tahun ini gugur daun terus berlangsung ya. Setahun itu bisa 5 kali gugur daun. Jadi memang untuk pendapatan getah pun sekarang sangat sedikit, tidak seperti dulu lagi. Kemudian banyak juga dari pohon karet itu mati getah dan juga penyakit jamur akar itu. Sebenarnya teman-teman ya, untuk mengatasi semua itu sebenarnya sangat mudah itu. Tinggal kita melakukan perawatan gitu. Dan untuk perawatan nanti saya akan berikan contohnya, akan saya berikan caranya agar penyakit gugur daun itu bisa berkurang dan bisa ditanggulangi. Dan banyak juga dari para petani karet itu sudah melakukan penebangan pada pohon karet itu. Bisa dilihat di video ini ya teman-teman. Ini masih satu RT dengan saya sudah melakukan penebangan pohon karet itu. Kasihan ya pohon karetnya menangis, jangan tebang saya, jangan tebang saya. Dan akhirnya sudah ditebang bersih karena ingin ditanami pohon sawit. Karena pohon karet ini sudah tidak dikelola ya sama pemiliknya, karena pemiliknya juga sudah kerja di PT, dan alhamdulillah untuk pendapatnya juga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya tanaman karetnya ditebang kemudian diganti dengan tanaman sawit. Untuk teman-temanku yang masih bertahan aktivitas di kebun karet dan tidak melakukan tumpang sari, itu teman-temanku jangan terlalu tergiur. Karena kalau kita sampai menebang pohon karet dan kita tidak punya sampingan lain, pekerjaan lain, maka kita akan menunggu hasil panen sawit itu cukup lama teman-teman. Bisa 4 tahun sampai 6 tahun baru menghasilkan. Nah, lebih baik untuk teman-temanku yang ingin benar-benar mengganti lahan karetnya, mengganti kebun karetnya, bisa melakukan teknik tumpang sari yaitu dengan tanaman sawit. Yang penting ukurannya bisa
disesuaikan itu. Ya sekitar 7 meter sampai 8 meter ya antara sawit satu dengan sawit yang lainnya. Jadi ketika nanti sudah besar, pelapanya tidak saling menutupi buahnya atau manggarnya. Kalau nanti saling menutupi, yang ditakutkan apa? Buahnya nanti sedikit itu. Jadi kalau tidak saling menutupi kan nanti buahnya bisa banyak dan bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Untuk teman-temanku semuanya, tetap semangat dalam menjalani aktivitas di kebun karet, dan diusahakan bagi para petani karet itu melakukan perawatan seperti pemberian pupuk pada pohon karet. Jadi dalam pemberian pupuk itu nggak usah banyak ya teman-teman, sekitar 1 genggam tangan saja sudah cukup. Yang penting secara rutin agar tanaman karet kita tetap subur dan bisa menghasilkan hasil yang banyak dan melimpah. Kemudian teman-temanku semuanya, memang pada saat ini di tahun 2023 harga karet belum stabil, belum normal, yaitu masih di harga 8.000 sampai 10.000 per kilonya. Tetapi teman-temanku semuanya, saya sarankan supaya memiliki profesi yang lain, keahlian yang lain. Jadi jangan mengandalkan hasil panen karet saja. Seperti pengalaman saya sendiri, saya bisa melakukan 2 profesi dalam 1 hari, yaitu melakukan penyadapan atau penorehan di kebun karet, dan yang kedua saya bisa berjualan, berdagang seperti berdagang somai, mainan, sosis dan lain sebagainya. Dan untuk hasilnya pun cukup lumayan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan harapan kami para petani karet, semoga pemerintah mengutamakan para petani karet segera melakukan beberapa upaya agar harga karet ini bisa segera naik dan bisa meningkat dan bisa mensejahterakan para petani-petani karet. Karena untuk saat ini harga masih murah ya, jadi belum bisa memenuhi kebutuhan para petani karet. Untuk pembelian pupuk juga masih mahal, dan mudah-mudahan diprediksi di tahun 2025 harga karet ini bisa stabil dan bisa normal, dan mudah-mudahan prediksi ini bisa terrealisasi dan bisa terwujud, dan mudah-mudahan harga karet ini bisa mencapai 15.000 sampai 30.000 per kilonya. Baik teman-temanku semuanya, mungkin itulah sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi teman-temanku jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan di komen. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.